Halo, kembali lagi di 1000 Sharing Ringan di hari Rabu bersama saya Dila di sini. Nah, Anda pastinya udah nggak asing dong dengan yang namanya Detektif Conan. Siapa nih yang udah pernah nonton kartunnya? Nah, timingnya bagus banget nih, karena ada salah satu biro swasta yang menghubungi kita untuk membantu menganalisa calon kandidat detektif yang sedang mereka rekrut. Nah, penasaran nggak sih apa aja kepribadian yang harus dimiliki dari seorang detektif pada tulisan tangannya? Tapi memangnya tugas detektif itu untuk memecahkan masalah aja ya? Nah, sebelum kita menganalisa tulisan tangannya, kita kenalan dulu yuk sama tugas dan tanggung jawab detektif itu apa aja. Nah, sama seperti yang sering Anda lihat di film-film, tugas utama dari seorang detektif itu adalah untuk menyelidiki kasus kejahatan. Jadi, mereka harus mengumpulkan bukti-bukti informasi dan petunjuk-petunjuk yang bisa memberitahu apa sih sebenarnya terjadi. Selain itu, untuk mencari tahu apa yang bisa menjadi motif kejahatan atau siapa yang mungkin melakukan kejahatan itu. Kemudian, mereka juga harus bisa nih menjadi jembatan informasi antara petugas kepolisian dan orang-orang yang punya informasi soal kejahatan. Intinya, mereka ini fokus pada tugas penyelidikan kasus kejahatan atau kriminal sampai tuntas, yang mana pelakunya bisa jadi ketahuan atau tertangkap, seperti yang sering Anda lihat di TV. Jadi, meskipun kegiatan detektif di film-film ini seperti kelihatannya cool, misterius, dan seru banget, tapi realitanya bisa jadi seorang detektif itu tugasnya nggak gampang. Seorang detektif harus pintar, harus teliti, harus pantang menyerah untuk menangani kasus-kasus kriminal hingga pelakunya tertangkap. Nah, jadi kalau dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya, seorang detektif ini tuh mungkin harus punya kemampuan analitis atau investigatif, terus juga punya inisiatif yang bagus, self-reliance, mandiri, atau juga detail, terus kreatif dan tekun. Nah, itu. Sekarang coba cek satu-satu ya. Kalau untuk kandidat ini, kepribadiannya apakah sudah memenuhi untuk menjadi seorang detektif apa belum? Nah, trait pertama, yaitu kemampuan untuk berpikir analitis dan investigatif. Nah, ciri dari tulisan dari orang yang punya kemampuan seperti ini adalah kita bisa lihat ini dari huruf M dan N-nya yang punya sudut di atas dan di bawahnya juga seperti ini. Nah, orang yang punya kemampuan berpikir analitis dan investigatif ini selalu mencari informasi yang based on fact, berdasarkan fakta. Mereka selalu ingin tahu sebab akibat dari suatu kejadian, dan hal ini juga yang akan membuat mereka nggak gampang percaya sama orang. Nah, sesuai ya sama tugas dan tanggung jawabnya detektif. Ibaratnya mereka ini seperti menyelesaikan puzzle. Mereka harus bisa mempaskan semua potongan-potongan kecil untuk bisa mendapatkan gambaran besar dari suatu kasus. Nah, kemampuan berpikir analitis ini seperti kunci nih untuk menyusun puzzle ini. Mereka harus bisa melihat setiap detail informasi dari saksi dengan cermat, menganalisis dan membuat gambaran keseluruhan dari kasus yang mereka tangani. Selain itu, kemampuan investigatif membantu untuk mengumpulkan bukti, wawancara saksi, dan juga untuk mencari tahu informasi-informasi penting. Nah, kalau dilihat dari tulisan tangan ini, kalau kita lihat nih, kandidat ini saya lihat juga punya huruf M dan N yang ada sudut-sudut di atas dan di bawahnya. Jadi ada kemampuan analitis dan investigatifnya. Traits berikutnya yang kita cari adalah inisiatif. Nah, tanda grafologi dari traits inisiatif ini adalah kita lihat dari tibarnya yang meluncur tipis ke kanan. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini adalah tipe-tipe orang yang punya inisiatif. Mereka akan langsung bergerak kalau misalnya ada kesempatan. Mereka punya dorongan untuk mengerjakan ide atau mulai aktivitas yang baru. Biasanya mereka langsung mulai tanpa perlu disuapin dulu atau diberitahu dulu. Tidak perlu pikir panjang untuk bekerja dan langsung mengambil tindakan. Inisiatifnya bagus. Nah, detektif ini juga harus banget punya inisiatif karena mereka tuh harus proaktif dalam mencari solusi, mengumpulkan bukti, dan memecahkan kasus tanpa harus menunggu instruksi dulu agar kasusnya bisa segera terpecahkan. Jadi, detektif ini sama halnya kayak superhero, siap bertindak tanpa nunggu perintah. Setiap ada kesempatan pasti langsung turun tangan. Kalau untuk kandidat ini, saya lihat juga ada ya beberapa huruf T-nya itu ada tanda-tanda inisiatif. Kita lihat dari tibarnya yang cenderung geser ke kanan seperti di ini, seperti di ini, dan ini juga akan menunjukkan bahwa ini tipe orang yang memiliki inisiatif yang lumayan tinggi. Oke, berikutnya itu ada nama traits namanya self-reliance atau kemandirian. Nah, tanda grafologinya bisa dilihat dari tanda tangan yang digarisbawahi seperti kayak gini nih.
Nah, sama seperti namanya, orang ini orang yang mandiri yang suka menyelesaikan tugasnya secara sendiri atau hanya dibantu mungkin sedikit aja. Mereka siap untuk menghadapi hidup tanpa harus bergantung dengan orang lain. Nah, detektif ya tentunya pasti perlu mandiri kan ya, supaya bisa menyelesaikan kasus-kasus dengan efisien. Coba Anda bayangin, kalau seorang detektif harus menunggu informasi dari pihak kepolisian terus-menerus untuk menghandle kejahatan, ya gimana kasusnya akan selesaikan ya? Makanya butuh kemandirian. Nah, makanya itu detektif harus bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengumpulkan bukti kejahatan dan penyelidikan pelaku supaya kasusnya bisa terselesaikan dengan cepat. Nah, kalau kita lihat nih dari tulisan kandidat yang satu ini, dari tangannya udah kelihatan ya bahwa dia cukup bisa mandiri karena tanda tangannya ada tanda self-reliance-nya, ada garis bawah di tanda tangannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke traits berikutnya, yaitu detail, kemampuan memperhatikan detail. Tandanya ini bisa kita lihat dari titik di atas huruf I dan J. Nah, contohnya seperti ini. Nah, orang-orang yang detail seperti ini, dia akan mengumpulkan dan mengulik sebuah informasi itu sampai ke inti-intinya. Nah, karena mereka menganggap bahwa hal sekecil apapun penting dan nggak boleh dilewatkan. Bahkan hal-hal yang orang lain sendiri mungkin nggak sadar kalau itu tuh penting, dia perhatiin itu. Sama seperti detektif yang juga perlu memperhatikan hal-hal detail dalam bekerja. Hal yang paling kecil dan orang lain anggap remeh pun bisa menjadi kunci buat menemukan pelaku kejahatan. Kebayangkan, Anda pasti udah sering nih melihat kalau detektif itu suka mengumpulkan barang bukti berupa sidik jari, helaian rambut, bekas kakinya, footprint, sampai mungkin sampel darah-darah di TKP. Nah, hal-hal yang kecil seperti ini tuh akan bisa membantu detektif untuk mengejar si pelaku. Wah, berarti kandidat ini mungkin juga kayaknya berpotensi untuk menjadi detektif juga ya, karena kalau kita lihat di sini huruf titik di I dan J-nya juga lumayan lengkap ya. Berarti ini juga bagus nih dalam hal detail. Lalu berikutnya kita lihat ada traits yang namanya creativity, kreatif. Nah, ciri dari traits seperti ini kita lihat kalau di grafologi dari tulisan tangannya kita lihat dari hurufnya yang unik-unik. Misalnya seperti ini nih. Nah, itu tipe-tipe huruf yang unik. Orang-orang yang kreatif biasanya punya pemikiran yang out of the box. Orangnya juga anti mainstream, suka mengerjakan sebuah pekerjaan dengan caranya sendiri dan tidak selamanya terpaku dengan aturan-aturan lama. Sesuai nih sama kerjaannya detektif yang juga harus bisa memikirkan sesuatu itu out of the box untuk menghadapi kasus yang rumit, karena nggak jarang kan pelaku kejahatan itu pintar untuk menutupi jejak dan barang bukti. Contohnya nih, ada jejak sepatu atau barang-barang kecil yang berserakan di TKP. Nah, detektif harus bisa mencari pola atau hubungan yang tidak kelihatan oleh orang biasa. Atau bisa juga nih mereka punya trik-trik khusus untuk mengejar si pelaku seperti apa. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tulisan ini, lumayan ya kalau di sini tentang keunikan tulisannya kita lihat nih dari huruf G-nya yang fluid. Nah, fluid itu juga menunjukkan keunikan dan kreativitasnya seperti apa. Jadi ada beberapa huruf G-nya yang unik-unik. Nah, ini menunjukkan kreativitas yang cukup bagus di si penulis. Nah, berikutnya ada traits yang namanya ketekunan atau misal persistence kalau bahasa di grafologinya. Itu bisa kita lihat nanti dari huruf-huruf yang ada simpul. Simpulnya nanti seperti contoh di sini. Nah, itu tuh simpulnya itu biasanya mengandung dari beberapa zona. Semakin banyak zona yang dia libatkan berarti semakin persisten lah orangnya, semakin tekun orangnya kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat artinya orang-orang yang dengan tulisan seperti ini tuh tipe orang yang tekun nih, yang pantang menyerah dengan kondisi apapun. Pokoknya apapun dia siap tempur untuk bisa meraih tujuannya. Dia bakalan terus berusaha untuk melawan rintangan dan jarang banget menerima kekalahan. Pokoknya maju terus pantang mundur. Nah, itulah prinsip orang yang punya tulisan seperti ini. Nah, dalam kasus kejahatan, kadang tuh pelaku kejahatan tuh kan bisa licik. Bisa saja mereka mencoba menghilangkan jejak dan bikin petunjuk kejahatannya jadi samar-samar. Nah, disinilah fungsi ketekunan dari seorang detektif diuji. Kasus rumit yang membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun dan bukti yang mungkin tidak selalu gampang untuk ditemukan, membuat detektif harus bisa tekun dan pantang menyerah untuk menuntaskan kasus-kasus yang sedang dihadapi. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sampel tulisan ini, kalau kita cari tanda persisten, dia belum terlalu kelihatan ya. Kalau di sini tulisannya nggak muncul tanda persisten, jadi mungkin orang ini untuk dari segi ketekunan daya tahannya itu mungkin masih bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, jadi setelah kita menganalisa nih bersama-sama tulisan si kandidat ini, menurut saya kandidat ini cukup bagus ya, sudah ada potensi untuk menjadi seorang detektif. Tapi mungkin yang bisa lebih dilatih dari dia adalah kemampuan dia untuk tahan bantingnya, untuk lebih tekunnya, lebih menghadapi hal-hal yang rutinitas dalam waktu yang panjang. Mungkin dia akan bisa lebih ditingkatkan lagi gitu. Kalau menurut Anda gimana nih? Menurut Anda kalau kandidat ini cocok atau enggak sih untuk menjadi seorang detektif? Komen di kolom di bawah ya.
Nah, kalau Anda tertarik untuk belajar grafologi dan menjadi seorang grafolog profesional, Anda juga bisa banget loh gabung di kelasnya. Bisa gabung di website kita grafologiindonesia.com. Daftar sekarang juga ya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga kalau misalnya Anda belum subscribe, ayo klik tombolnya sekarang dan aktifin juga nih loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Thank you for watching. Bye-bye.